muslimah penulis Kaltara. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kota Bima. Saya sekarang berada di Tarakan mengajar bahasa Inggris di SMP 5. Kapan ya saya senang dengan penulisan atau dunia sastra? Sebenarnya sudah lama. Cuma saya merasa saya tidak percaya diri, lalu saya merasa takut tulisan saya itu berpengaruh buruk pada orang lain atau pembaca. Kemudian dengan adanya kebersamaan dalam penulis-penulis Kaltara KMPGA yang dipimpin oleh Pak Hasto dan teman-teman, maka kami pun diminta untuk ditantang untuk menulis. Nah, dari menulis yang sederhana, menulis puisi, apa yang dialami sehari-hari, kemudian ditantang lagi untuk menulis antologi cerita, cerpen, lalu ditantang lagi untuk menulis buku sendiri berupa cerpen, dan terakhir saya menantang diri saya untuk menulis sebuah novel sederhana. Semua itu dalam kategori seni sederhana atau tulisan sederhana. Saya tidak seperti penulis profesional, karena saya menulis hanya untuk menikmati hidup, merelaksasi pikiran, dan saya mencari ide untuk melalang buana dan pikiran saya kemana-mana. Dan alhamdulillah saya ada beberapa buku, dan sekarang ini saya sedang menulis sebuah novel. Agak mandek dalam perjalanannya, karena saya takut kalau menulis kisah cinta itu terlalu dalam, lalu orang akan berpikir bukan. Jadi saya mencari jalur tengah, gimana cara menyampaikan kisah cinta itu yang sederhana tapi tidak menjurus. Nah, itu yang masih saya membuat saya masih terkendala sekarang ini. Baik, karya-karya yang saya hasilkan ada beberapa, tidak banyak. Beberapa antologi puisi bersama, ada 3 bersama teman-teman penulis Kaltara. Kemudian ada antologi cerita pendek lintas usia, ada anak muda, anak SMP, SMA, dan juga orang tua, guru-guru. Kemudian ada juga cerpen saya beberapa. Tapi yang paling saya suka ini adalah Cepat Sembuh Putih, karena ini cerpen yang kisahnya latar belakang yang kadang saya alami ketika saya masih kecil, atau teman-teman saya permainan yang kami alami bersama. Baik, ada beberapa buku saya. Yang pertama adalah Mengurai Makna Melepas Rindu, Melepas Rasa. Ini adalah kumpulan puisi Guru Kalimantan Utara yang diterbitkan tahun 2019. Ini adalah kisah nyata perjuangan Ketua KMPGA Pak Hasto, bagaimana membus kami untuk ayo menulis dan lakukan sesuatu. Jadi kami ini betul-betul menulis begitu sederhana, puisi yang kalau kita membaca itu tertawa. Berikutnya adalah Angin Multidimensi. Ini adalah buku antologi cerpen lintas usia. Jadi semua teman-teman diminta untuk menulis 5 cerpen. Ini adalah cerpen pertama saya, yang kalau ceritanya itu ngalor ngidul, itu sembarang aja. Yang penting cerita aja, menulis aja tanpa editing, polos apa adanya. Jadi kami itu cerita tanpa memakai jalur yang benar. Disinilah kami belajar betul-betul menulis. Lalu banyak terjadi perbaikan-perbaikan berikutnya. Berikutnya adalah puisi, antologi puisi Guru Kaltara. Ini sudah mulai bagus, puisi teman-teman juga sudah mulai ada rasa menulis, tidak terpaksa lagi. Berikutnya cerita Cepat Sembuh Putih yang terbit ini adalah cerpen saya yang pertama, memberanikan diri untuk menulis. Ini terbit tahun 2020. Cerpen saya pertama sampai nangis ini. Punya buku sendiri. Ini ada luar biasa untuk ya mestinya saya menulis di waktu muda, terus saya menulis setelah anak saya sudah selesai kuliah. Kan itu
rasanya terlalu lambat. Nah ini kalau guru-guru, teman-teman, atau penulis-penulis muda, ketika Anda mempunyai ingin menulis, lakukan saja tanpa menanyakan apakah saya punya bakat, apakah benar tulisan saya, apakah tulisan saya ini dibaca orang. Itu tidak usah dipikir, tulis saja, jangan sampai terlambat seperti saya. Yang betul, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi terlambat itu tidak enak, karena ketika kita sedang baca hasil karya orang sementara kita belum punya, itu rasa mindernya itu luar biasa. Gimana rasa bahagia? Sebenarnya bukan bangga, bahagia sudah mempunyai buku, tidak berbentuk uang, tapi ada rasa. Ketika saya pergi meninggalkan dunia, saya punya buku untuk dibaca teman, dibaca anak-anak, dibaca murid-murid saya, lalu saya dibacakan Al-Fatihah, didoakan. Itu sudah menjadi kegembiraan saya. Nah berikutnya adalah Mimpi Mita. Mimpi Mita ini bagus sekali, editing saya banyak sekali belajar dari ketua KPGA bahwa menulis itu begini. Ini terbit tahun 2021 berupa sebuah cerpen yang saya banyak belajar ini, mulai menulis yang betul-betul ide pokoknya apa dan lari-lari, karena saya tuh suka menghayal. Jadi tulisan saya tuh bisa lari kemana-mana, ide pokoknya itu, tema utamanya malah terlupakan. Berikutnya adalah sebuah novel pertama saya, Ada Cinta di Dorolonda. Ini adalah novel yang diterbitkan di tahun 2022. Jadi saya menulis di masa pandemi ketika saya sangat merindukan murid saya, melihat kelas saya kosong. Jadi saya duduk sendiri di ruangan kelas saya. Ketika anak murid saya ada, malah saya sering emosi, marah karena mereka berlaku tidak baik, tidak berlaku sesuai yang saya inginkan. Saya itu tidak terlalu mikir bahwa mereka anak remaja yang lagi butuh. Nah, ketika mereka kena COVID 2019 menuju 2020-an, itu 2022 itu saya menulis novel Ada Cinta di Dorolonda ini. Jadi ketika saya betul-betul rindu murid saya, akhirnya saya tuangkan menulis ini di depan laptop saya, berjam-jam duduk sendirian di kelas saya. Saya lihat keliling-keliling, suara mereka ada di sekitar saya, tapi mereka tidak ada. Sementara ketakutan di mana-mana, maka saya punya buku ini, Ada Cinta di Dorolonda, pelarian saya ketika saya rindu sama murid saya. Kisah ini adalah kisah cinta tidak sampai. Bagaimana saya mempertahankan seni sastra dalam penulisan saat ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa, menantang ya. Mempertahankan itu tidak mudah, lebih mudah memulai. Ada rasa capek, ada rasa malas, dan itu semua penulis merasakan itu. Jadi kita harus memperkuat diri kita dulu untuk tetap menulis setiap hari, walaupun setengah halaman, dilanjutkan buku-buku tulisannya itu. Memang untuk mempertahankan itu agak berat, tapi dengan motivasi teman-teman, ayo terus menulis dalam satu halaman, kirim ke grup seperti itu setiap hari, lalu kita mendapatkan masukan-masukan, itu menjadi semangat atau kekuatan. Terutama bila melihat anak-anak misalnya menulis dalam satu paragraf, menjadi dua paragraf, kemudian menjadi sebuah rangkaian cerita yang baik, itu sebagai guru saya bisa tertantang juga. Sebentar lagi kita akan pensiun, dan sebelum pensiun itu harus punya beberapa buku lagi, dan inilah tantangan saya. Mudah-mudahan saya tetap menulis ke depan. Saya pernah berkolaborasi dengan beberapa teman, banyak teman guru-guru Kaltara, setarakan juga menulis puisi, ada 2 buku, dan kemudian menulis cerpen bersama. Setelah awal-awal kami menulis itu kolaborasi dulu, setelah kami merasa percaya diri baru menulis mandiri. Luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah menulis itu, misalnya guru TK, lanjut menulis buku-buku cerita untuk mereka ceritakan di hadapan anak-anaknya. Jadi guru SD juga punya buku sendiri-sendiri. Jadi grup kita dalam penulisan KM di KA itu banyak sekali masukan penulis-penulis muda
yang terus melanjutkan penulisannya itu dalam bentuk buku-buku yang banyak sekali variasi, apalagi kita grup ini betul-betul membantu kita untuk terus berpacu menulis. Lalu kami wajib membeli buku-buku mereka, 1-2 buku wajib, jadi anggota itu tidak merasa sendirian dalam menghasilkan buku, ada pembelinya sehingga modal dia untuk menulis itu kembali. Tentu harapannya sangat besar ya. Mudah-mudahan semakin kita banyak menulis, buku-buku kita akan makin banyak beredar di masyarakat, di perpustakaan, di sekolah-sekolah, dan sumber-sumbernya dekat, itu tidak terlalu jauh, mereka harus memesan di mana-mana, jadi tinggal ke perpustakaan, maka buku-buku itu tersedia. Mudah-mudahan semakin banyak penulis, semakin banyak buku, anak-anak pun semakin rajin membaca dan mereka menjadi penerus-penerus dalam kepenulisan di masa yang akan datang. Kesan saya tentang UPT Taman Budaya sungguh luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berkolaborasi dalam puisi bersama di Aula SMP 1 Tarakan, dan itu adalah pengalaman pertama saya tampil walaupun dengan kemampuan yang belum maksimal, karena itu untuk kebersamaan, kemeriahan, dan itu kegiatan yang luar biasa. Kami diminta untuk membaca puisi masing-masing satu. Nah, beberapa kegiatan yang saya ikuti melalui online atau saya lihat di YouTube, saya juga baca, teman-teman baca puisi di malam minggu sambil bermain musik, itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltara selalu di hati.